Ya Bang, sebagai praktisi hukum melihat kasus yang sedang viral sekarang seperti apa Bang? Fadel Bajide. Fadel Bajide. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang telah hadir pada siang hari ini. Terkait kasus yang dialami oleh anak daripada Nikita Mirzani, yaitu Loli, dan ada kaitan dengan pacarnya yang bernama Fadel. Hari ini saya melihat di media bahwa saudara Fadel tidak hadir dalam pemanggilan dari pihak Polres Jakarta Selatan dengan alasan sakit. Namun kami melihat dari pihak Fadel tidak bisa menunjukkan surat sakit secara resmi dari dokter. Jadi pihak Fadel dalam hal ini pengacaranya hanya membuat surat keterangan dari pihak pengacara bahwa Fadel dalam keadaan sakit. Ini yang menjadi pertanyaan. Sebetulnya menurut kami harusnya saudara Fadel dan tim pengacaranya harus betul-betul membuktikan bahwa Fadel betul-betul sakit sehingga ada gentleman. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau memang gentleman, kalau memang nggak sakit misalkan, datanglah sebagai laki-laki yang laki-laki pejantan, buktikan saudara Fadel bahwa Anda siap bertanggung jawab akan masalah yang telah kamu hadapi. Nah, makanya netizen pasti bertanya-tanya, otomatis ada asumsi-asumsi negatif yang berkembang. Kenapa Fadel tidak hadir pada hari ini dalam pemanggilan pihak Polres Jakarta Selatan? Demikian, rekan-rekan. Ya Bang, kalau misalkan dari kacamata hukum sendiri, yang namanya surat keterangan itu sah nggak sih Bang? Cuma surat keterangan ya, sah nggak sih Bang? Baik, untuk surat keterangan bisa-bisa saja, cuman harus dibuktikan dengan surat resmi dari pihak kedokteran. Karena ini bicara soal pemanggilan resmi dari pihak Polres Jakarta Selatan. Jadi pihak Fadel juga harus membuktikan juga secara resmi bahwa dia betul-betul sakit. Nah, mungkin bisa saja apakah ini menyusul atau seperti apa. Kita tunggu nanti. Apakah nanti mungkin besok ataupun sore ini atau malam ini nanti mereka akan membuktikan. Kita tunggu pembuktiannya. Tapi Bang, netizen ini jadi makin gemes Bang. Artinya kan harusnya hari ini datang untuk menyelesaikan persoalan, namun sepertinya mangkir, seolah-olah mangkir dari panggilan ini. Gimana Bang, apakah memang indikasi adanya ketakutan dari sosok Fadel ini terhadap hukum yang dia hadapi itu seperti apa Bang? Jelas, ini akan menjadi asumsi bagi masyarakat luas bahwa saudara Fadel atau pihak Fadel terkesan tidak berani untuk hadir dalam pemanggilan dari pihak Polres Jakarta Selatan. Kalau memang Fadel tidak melakukan sama sekali apa yang dituduhkan kepada dia, harus berani dong tampil. Sampaikan apa adanya bahwa saya tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada dirinya. Seperti dibilang bahwa Fadel telah melakukan persetubuhan, otomatis itu jelas pelanggaran hukum jika terbukti. Kemudian juga ada dugaan melakukan aborsi terhadap anak daripada Nikita Mirzani. Silakan Fadel, gentleman, buktikan kalau memang Fadel tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan atau dilaporkan kepada dirinya. Kira-kira begitu, rekan-rekan. Oke, Bang, Fadel ini kan artinya kan memang ditunggu-tunggu sosoknya dari seminggu yang lalu. Ini seperti Abang melihatnya sosok Fadel ini seperti apa Bang? Walaupun memang tidak pernah bertemu langsung, dari kacamata Abang yang lihat di media sosial dan pemberitaan ini, Bang, seolah-olah benar nggak sih kayak menyepelekan hukum yang ada? Saya melihat waktu di media ya, ketika dia didampingi oleh rekan kami, saudara Rasman Nasution. Kita melihat si Fadel cukup tegas menyatakan bahwa apa yang dituduhkan kepada dirinya, terutama 2 poin tadi, yaitu pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur dan juga aborsi, bahwa dia menyatakan dengan tegas
Fadel tidak melakukan hal tersebut. Makanya kalau memang tidak melakukan, harus gentleman. Ya kan, katakan benar-benar. Ya kalau salah juga harus bertanggung jawab. Sampaikan sebagai seorang laki-laki harus gentleman dalam hal menghadapi suatu masalah. Kira-kira begitu. Bang, tapi di kemudian hari bisakah kan karena dari pihak Bang Fahmi sendiri bakal bisa saja pasal berlapis Fadel akan kena ini, menurut Abang seperti apa sih dari sisi hukumnya sendiri nih terkait pasal-pasalnya? Benarkah bisa dikenakan juga pasal berlapis? Baik, semua ini bicara soal asas pembuktian. Ya. Kalau memang terbukti bahwa apa yang dilaporkan, apa yang dituduhkan kepada saudara Fadel ini, maka ada beberapa pasal yang akan dikenakan kepada Fadel, yaitu antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian KUHP, bahkan di situ ada juga laporan bahwa dia melakukan kekerasan fisik, maka otomatis ancamannya cukup berat. Nah, kemudian perlu juga saya sampaikan di sini bahwa di dalam hukum pidana ada namanya asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya. Nah, ini adalah PR pihak Polres Jakarta Selatan untuk membuktikan secara terang-benderang bahwa Fadel terbukti melakukan apa yang dilakukan terhadap anak yang kita bahas ini, yaitu perbuatan pidana, antara lain tadi yang pencabulan atau percobaan anak di bawah umur, dan juga tindakan aborsi. Ini cukup berat hukumannya apabila berlapis. Tapi kembali tadi, bukti harus terang, harus jelas, baru bisa Fadel dijerat hukum. Demikian. Oke, Bang, benar nggak sih kalau misalkan masalah ini sendiri tidak bisa di restoratif justice? Artinya kan mungkin pihak Fadel akan minta RJ. Apakah memang bisa, Bang, atau tidak bisa sih, Bang? Baik, bicara soal restoratif justice atau kesepakatan perdamaian antara pihak, ini tergantung daripada pihak ibu daripada Loli, yaitu Nikita Mirzani. Ini tergantung Nikita Mirzani. Kalau kita mau untuk restoratif justice atau perdamaian, bisa saja dilakukan. Tapi kan kalau kita lihat ini agak cukup sulit. Tapi kita nggak tahu ke depan. Barangkali bisa aja ketika dari pihak kepolisian memberikan opsi itu, maka kalau kembali tadi, apakah Nikita Mirzani mau untuk melakukan perdamaian secara keluarga? Kalau dia mau, ya tentunya bisa. Mengingat pasal yang cukup berat, itu sangat memungkinkan juga. Karena kalau memang sekali tadi kembali dalam pembuktian, kalau terbukti bahwa dia betul-betul melakukan pidana ini, memang agak cukup berat. Karena memang pasalnya juga bisa berlapis. Bisa tadi kembali kepada ibu daripada Loli, yaitu Nikita Mirzani. Oke, terkait kasus Fadel ini cukup unik. Artinya kan Fadel kita tak tahu kan memang awal dari pacaran, pada akhirnya Nikita kecewa, murka lah dengan sikap Fadel ini. Seperti apa, Bang? Apakah memang bisa dijerat pasal tentang perlindungan anak yang tadi mungkin Abang bisa sampaikan lagi? Oke. Selain perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak, di dalam KUHP juga ada dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa membawa anak di bawah umur tanpa seizin orang tua, walaupun mereka pacaran, itu bisa dikenakan pidana. Itu di KUHP jelas di situ. Walaupun mereka pacaran, karena anak di bawah umur, kemudian ada seseorang membawa atau kabur anak di bawah umur dan tidak ada izin dari orang tuanya, maka laki-laki tersebut akan dikenakan pidana. Itu pasalnya jelas di KUHP. Walaupun saling suka. Walaupun saling suka, kalau tidak ada izin orang tua ya. Kalau tidak izin orang tua, otomatis orang tua bisa keberatan. Dan dia bisa melaporkan pidana itu. Karena anak di bawah umur, walaupun saling cinta. Gitu. Tetap kena ya, Bang? Tetap kena, walaupun mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Karena tadi anak perempuan di bawah umur kemudian dibawa oleh seorang laki-laki tanpa izin orang tua. Secara undang-undang KUHP itu kena pidana.